Perkenalkan, nama saya Zarin Tania Setiawan. Saya NPM 210421088. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang average atau juga bisa disebut dengan rata-rata. Average yaitu menampilkan nilai rata-rata numerik dalam set data dan mengabaikan teksnya. Jadi, misalnya, jika rentang A1 banding A20 berisi angka rumus sama dengan average, dalam kurung A1 banding A20, mengembalikan nilai rata-rata dari angka tersebut. Nah, rata-rata merupakan nilai rata-rata aritmatika yang dihitung dengan menjumlahkan sekelompok angka, kemudian membaginya dengan jumlah atau banyaknya angka tersebut. Misalnya, rata-rata dari 10, 20, 20, 30, dan 20 adalah 20 yang didapatkan dengan membagi jumlah angka-angka tersebut. 100 dengan banyaknya angka, yaitu 5. Jadi, di sini Laisha IPA-nya 70, bahasa Indonesia 90, bahasa Inggrisnya 70. Jadi rata-ratanya kita bisa pencet ini auto-zoom. Jadi di sini langsung muncul rata-ratanya. Jadi sekian dari warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Radinka, NPM 210420102224. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Excel untuk mengelola suatu data. Dan pada kali ini, saya akan mengkhususkan menjelaskan bagian mencari nilai tengah atau nilai median. Nah, cara biasa untuk mencari nilai median merupakan nilai tepi atas ditambah dengan nilai tepi bawah dibagi dengan 2. Nanti hasilnya sekian. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan memberitahu rumus untuk mencari nilai median di Excel, yaitu sama dengan ketik median, buka kurung, ketik nomor 1. Nomor 1 itu merupakan kotak A2, lalu koma, number 2 itu merupakan kotak C2, lalu tutup kurung, dan enter. Untuk mencari nilai-nilai lainnya, tinggal tarik ke bawah, dan selesai, sudah ketemu. Untuk jumlahnya tinggal pencet jumlah frekuensi, lalu geser kanan. Dan sudah ketemu. Berikut inilah adalah hasilnya. Saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara menentukan variansi dan standar deviasi di Excel. Jadi yang pertama kita akan mencari variansi dan deviasi menggunakan rumus tersebut. Kemudian di sini sudah ada tabel kosong yang berisi F kali XI dikurangi S bar pangkat 2. Nah, sebelumnya kita akan mencari terlebih dahulu kolom tersebut dengan cara sama dengan, lalu kita masukkan F-nya, frekuensi, lalu kita kali, kemudian kita buka kurung, lalu kita masukkan XI-nya. Nah, kemudian kita kurangin dengan mean, lalu kita tutup kurung. Nah, selanjutnya akan kita pangkatkan dengan 2. Setelah itu kita tekan enter. Nah, kan sudah menemukan hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan menarik ke bawah untuk menemukan hasilnya, yaitu cukup dengan menarik ke bawah. Nah, kita sudah menemukan hasilnya, namun hasil ini tuh belum akurat karena untuk mean itu E13. Nah, sedangkan di bawahnya ini itu E-nya itu 14 dan selanjutnya. Jadi kita hanya perlu mengganti E-nya menjadi E13, bawahnya juga E13, lalu berikutnya juga E13 sampai selesai. Misalnya lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan dengan cara auto zoom yang di atas itu. Nah, kita pencet saja auto zoomnya. Nah, langsung kita tekan enter. Nah, kita sudah menemukan hasil dari F-nya. Lalu selanjutnya kita akan mencari variansi, yaitu dengan cara kalian ketik
sama dengan, kemudian kita masukkan hasilnya yang kita tadi telah ketahui. Nah, kemudian kita bagi dengan frekuensi dengan N-nya yaitu 40, lalu dikurangi dengan 1, lalu kita enter. Udah ketemu, selanjutnya kita balik ke standar deviasi, yaitu gampang banget dengan cara sama dengan SQRT, terus buka kurung, lalu kita masukkan variansinya, lalu kita enter. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui variansinya dan standar deviasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Dandasari dengan NPM 247. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mode atau modus. Untuk rumus dari mode itu sendiri adalah MO sama dengan B plus B1 per B1 plus B2 dikali dengan P, di mana keterangannya adalah untuk MO itu adalah nilai modus, dan untuk B adalah batas bawah dari kelas interval dengan frekuensi yang terbesar. Kemudian untuk B1 adalah FM min 1, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Dan untuk B2 adalah FM min FM plus 1 atau frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Dan untuk P itu sendiri adalah panjang kelas interval. Dan untuk data yang akan saya cari adalah ini nilainya dan frekuensinya. Dari 31 sampai 40 dengan frekuensi 3, 41 sampai 40 dengan frekuensi 5, dan seterusnya, sehingga jumlah dari frekuensi ini secara keseluruhan adalah 40, di mana mode itu adalah mencari nilai data yang terbesar di antara frekuensi ini. Yang datanya terbesar adalah 11, di mana untuk mengetahui nilai B-nya itu adalah batas bawah dari kelas interval bisa diperoleh dari 61. Kemudian 61 ini nantinya akan dikurangi dengan 0,5 sehingga menghasilkan 60,5. Dan kemudian untuk B1 itu sendiri adalah frekuensi kelas modus yang terbesar dikurangi dengan frekuensi kelas modus sebelumnya, yaitu 11 dikurangi 10, yaitu hasilnya B1 adalah 1. Dan untuk B2 itu sendiri adalah frekuensi kelas modus yang terbesar dikurangi dengan frekuensi kelas modus setelahnya. Jadi 11 dikurangi dengan 8, yaitu hasilnya 3. Dan untuk panjang kelas itu sendiri adalah diperoleh dari hasil nilai ini, 31 sampai 40, 41 sampai 50, dan seterusnya, sehingga menghasilkan panjang kelasnya adalah 10. Oke, langsung saja ketika kita sudah mencari B, B1, B2, dan P-nya, kita akan langsung masuk ke jawaban, yaitu sama dengan 60,5 ditambah buka kurung, kemudian 1/3 1/4, kemudian tutup kurung dikali 10. Oke, hasilnya adalah 63. Jadi nilai data ini modusnya adalah 63. Nama saya Laisya Kizia Farinta dengan NPM 210420100314. Selanjutnya saya akan menjelaskan mencari nilai rumus min dan max pada suatu data di Excel. Sebelumnya, min merupakan nama rumus untuk mencari nilai terendah pada sebuah data di Excel. Berikut saya sudah ketik di sini rumus mencari nilai terendah, yaitu sama dengan min buka kurung, angka pertama, angka kedua, terus setelah itu selanjutnya sampai tutup kurung. Lalu yang kedua, max merupakan nama rumus untuk mencari nilai tertinggi pada sebuah data di Excel. Berikut rumus dari mencari nilai tertinggi, yakni sama dengan max, buka kurung, angka pertama, angka kedua, lalu seterusnya, dan tutup kurung. Selanjutnya, saya akan mencontohkan cara mencari nilai tertinggi pada sebuah data yang pertama, ketik sama dengan, lalu max,
buka kurung. Lalu angka pertama, angka keduanya kita blok seperti ini. Yang kita akan mau cari nilai dan berikutnya kita enter. Nanti akan muncul nilai yang tertinggi pada detik di sini. Nilai tertingginya adalah 11. Selanjutnya, saya akan mencari nilai terendahnya. Pertama-tama kita ketik sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok yang akan kita cari, seperti ini. Lalu kita tutup kurung, dan kita enter. Angkanya akan muncul seperti ini. Nilai terendah pada sebuah data frekuensi yang saya sudah ketik adalah 3. Sekian dari saya mengenai rumus mencari nilai min dan max pada sebuah data di Excel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Nadia dengan NPM 21042010264. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi small pada Microsoft Excel. Fungsi small sendiri adalah untuk mengetahui nilai paling kecil dalam rangkaian data Microsoft Excel. Rumus ini digunakan dengan posisi beberapa kolom dalam menentukan nilai terkecil tersebut dalam sekumpulan data. Baik, saya akan memulai mempraktekkan fungsi Microsoft Small pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah menggunakan tanda sama dengan, lalu ketik small. Setelah itu kita blok angka yang kita ingin ketahui jumlahnya. Setelah itu koma, angka 1, lalu tutup kurung, dan enter. Setelah kita ketahui jumlahnya, kita copy sampai bawah. Dan untuk mengetahui jumlah di kolom yang kedua, kita melakukan hal yang sama, yaitu sama dengan lalu small, buka kurung, blok angka yang kita inginkan, koma, angka 2 sesuai dengan kolomnya, lalu enter. Setelah itu copy sampai bawah. Dan untuk kolom yang ketiga, kita melakukan hal yang sama. Sekian penjelasan fungsi small pada Microsoft Excel dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Intan Dwi Isma Saputri, NPM 21042010239. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya untuk menjelaskan bagian small and large, bagian large. Baik, berikut akan saya contohkan bagaimana penggunaan rumus Excel large. Jadi pada data di sini itu terdapat data yang akan kita cari, dan hal yang akan kita cari yaitu jumlah tinggi badan terbanyak. Kita bisa mencari jumlah tinggi badan terbanyak itu dari tingkat pertama. Kita bisa menggunakan rumus large. Itu dengan rumus sederhana, yaitu sama dengan large, buka kurung, kita blok yang akan kita cari, lalu jangan lupa kita kunci, yaitu menggunakan Fn F4, lalu koma, dan di sini kita akan cari urutan pertama, jadi kita menggunakan angka 1, lalu enter. Ini kita coba untuk tarik ke bawah. Nah, jikalau menggunakan rumus yang sederhana ini, maka penggunaannya itu dilakukan secara manual, yaitu merubah angka di belakangnya. Untuk urutan kedua, kita ganti kedua, dan seterusnya. Kalau ingin memakai secara manual, yaitu jika ditarik ke bawah, itu langsung keluar hasil
keluar hasilnya itu bisa menggunakan rumus yang berbeda, yaitu sebelumnya kita tetap menggunakan rumus large. Jadi pada awalnya kita tetap menggunakan large. Lalu kita tambahkan buka kurung. Kita blok row yang akan kita cari. Jangan lupa dikunci menggunakan Fn F4. Kemudian perbedaannya ada di sini, yaitu jikalau tadi langsung ke urutan pertama, pada rumus ini kita menggunakan rows. Kemudian buka kurung, kita masukkan A5. Nah, mengapa A5? Karena pada data yang akan kita cari, data awal itu dimulai atau ada di kolom A5. Jadi, kita akan memasukkan A5 di rumus large ini karena di awal data yang akan kita cari itu dimulai dari A5. Lalu juga sampai A5, jangan lupa kita kunci Fn F4 dan kita tutup kurung. Nah, di sini itu ada buka kurung yang belum ditutup. Maka dari itu kita akan tutup di belakang sini dan kita enter. Nah, mari kita coba untuk seret ke bawah. Jadi, jikalau menggunakan rumus yang terdapat kata rows-nya, maka dapat ditarik ke bawah untuk mendapatkan hasil selanjutnya. Jika tidak menggunakan kata rows, maka akan dicari secara manual, yaitu satu per satu. Lalu untuk mencari siapa pemilik dari jumlah terbanyak, itu bisa menggunakan indeks yang keluar dari rumus large. Kita bisa menggunakan indeks. Lalu penggunaan ini atau rumus yang saya jelaskan tersebut itu berlaku jikalau rumusnya ada pada garis vertikal. Baik, sekian pemaparan kami atau pemaparan dari kelompok 6 mengenai rumus-rumus Excel untuk memenuhi UTS pengantar statistik sosial kami. Kami mengucapkan terima kasih dan sangat diterima jikalau ada kritik atau saran mengenai pemaparan-pemaparan kami. Sekian saya ucapkan untuk mewakili kelompok 6. Terima kasih.